Suasana sidang eksepsi berubah menjadi haru ketika seorang ibu menyebutkan ketiga anaknya di depan hakim. Dengan air mata berjatuhan meminta keadilan dan meminta dibebaskan karena dirinya tidak bersalah. Dirinya bukan teroris, pembunuhan dan korupsi yang diperlakukan tidak adil. Yang bernama Laura Bika Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Akana Mawardi, bahwa percayakanlah, kami bukan seorang pelaku teroris, kami bukan pelaku pembunuhan, kami juga bukan gembong narkoba. Akan tetapi, mengapa kami diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Sejak 4 Maret lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Teruntuk ketiga anakku, yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan kami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga senang yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya akan segera mengungkap semua hal yang benar dan semua yang baiknya. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki, melenyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare maupun manapun, serta mengembangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 42, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Hud ayat 113, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.
sedang kamu sekali-sekali tidak mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Bahwa sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharapkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim akan digigit oleh kedua tangannya di hari kiamat karena penyesalan. Minta maaf atas kezaliman siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat, dinar dan dirham. Majelis hakim yang mulia, saya meminta dari hati yang paling dalam agar dalam keputusan seorang menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya, serta membebaskan saya dari terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tantangan hukuman dan sendi-sendi keadilan di negeri ini. Terakhir, izinkan saya membacakan salah satu kutipan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi yashuhada bil qisti wa la yajrimanakum yasna'anu qawmun ala ta'ilun idilun huwa aqrabu lil taqwa wa taqwa innallaha kabirun mimma ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadaan itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah, karena Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala yang kamu kerjakan. Jakarta, 1 Juli 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis miring 06 garis miring 2025 tanggal 24 Juni 2025 batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak sah. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur, atau 1. Menetapkan surat dakwaan nomor register perkara PDF 154 garis miring DKPSL garis miring EOH 2 garis miring 06 garis miring 2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362 garis miring PID SUS garis miring 2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489 garis miring PDT G garis miring 2025 garis miring PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 2. Menetapkan perkara nomor 362 garis miring PID SUS garis miring 2025 garis miring PN Jaksel untuk dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489 garis miring PDT G garis miring 2025 garis miring PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur. Majelis hakim yang mulia, bahwa saya sampaikan juga eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya. Yang pertama,
Laura Bina Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Arkana Mawardi, bahwa saya karena kami bukan seorang pelaku teroris, kami bukan pelaku pembunuhan, kami juga bukan gembong narkoba. Akan tetapi, mengapa hal itu diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Sejak 4 Maret lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Teruntuk ketiga anakku, yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan kami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga senang yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana segalanya akan segera mengungkap semua hal yang benar dan semua yang baik. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang